Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu saya doakan semoga Allah memanjangkan umur Anda semua, memberkahi rezekinya, memudahkan segala urusannya. Yang punya hutang, hutangnya cepat diberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di mana berkah pertolongan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan banyak sekali rezeki, diberikan banyak sekali inayah pertolongan oleh Allah, yang tentu hal ini sangatlah wajib kita syukuri sebagai hamba manakala kita ingin apa yang kita miliki ditambah oleh Allah, kenikmatan kita, harta kita ditambah ziyadah. Tidak lain tidak bukan kita wajib bersyukur, ya. Lagi-lagi tentang syukur. Karena tanpa syukur jangankan kita akan bahagia, yang ada akan hilang. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini para jamaah, saya akan membagikan satu faidah, satu amalan ijazah dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili, yang mana amalan ini bisa mendatangkan kekayaan secara mendadak. Ya mungkin Anda pernah mendengar orang tiba-tiba kaya raya mendadak gitulah ya. Apakah mustahil? Tidak mustahil. Hal ini bisa saja terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan fadilah mengamalkan amalan yang akan saya bagikan ini. Jadi Anda sisipkan waktu sebentar untuk menyimak dengan seksama, kalau bisa ditulis. Kalau bisa ditulis sehingga Anda bisa tahu cara pengamalannya dengan baik. Nah, misalnya Anda tanya, Ustadz, saya sudah mengamalkan ini, saya sudah mengamalkan itu, bahkan sehari saya juga baca sholawat 10.000 kali, baca ayat ini 100 kali, tapi kenapa hidup saya masih susah, saya masih diuji, saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat duha, ya, saya sudah sholat malam, saya sudah membaca Al-Quran, kenapa kok saya masih diberikan ujian-ujian, saya nggak habis-habis Pak Ustadz? Anda dengarkan baik-baik. Kalau Anda bertanya seperti itu kepada saya, maka saya berhak menyampaikan seperti ini. Anda kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Anda kenal Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Khalilullah, kekasih Allah, Habibullah, kekasih Allah, orang yang paling mulia yang ada di dunia ini, yang menjadi kekasih Allah, menjadi Rasul Allah. Kurang dekat apa Nabi Muhammad dengan Allah? Nabi Muhammad tetap diberikan ujian. Bahkan ujian Nabi Muhammad seperti dalam hadis asadukum bala al-anbiya, seberat-beratnya orang yang mendapatkan ujian dari Allah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang soleh apa coba Nabi Muhammad? Kurang dekat apa Nabi Muhammad dengan Gusti Allah? Tapi Nabi Muhammad tetap masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ini loh, baru baca sholawat kemarin, baru rajin sholat duha, baru berapa bulan, baru rajin tahajud juga kemarin setelah dapat masalah, baru rajin sholat hajat setelah banyaknya problematika kehidupan, kok langsung ngomong saya sudah melakukan ini, kenapa ujian saya belum selesai, ujian saya berat. Nabi Muhammad diuji oleh Allah, apalagi kita
yang mungkin datang kepada Gusti Allah juga baru kemarin, dari dulu kita kemana. Kemudian setelah kita melakukan berbagai amalan, karena Allah belum mengabulkan, kita protes sama Gusti Allah. Ya makanya ya kita harus sadar diri, memposisikan diri Allah. Kita ini seorang hamba, bahkan ketika kita berdoa juga maksa. Gusti Allah dipaksa gitu loh. Ya Allah, saya minta ini besok, saya mau bayar hutang besok. Gusti Allah dipaksa. Pantesan mungkin kenapa doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah, salah satunya mungkin kita kehilangan adab dalam berdoa kepada Allah. Kita tidak tahu posisi kita seperti apa, posisi Allah itu seperti apa. Makanya para jamaah, kita harus sadar diri ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad saja pernah diuji sampai perutnya diganjal batu karena lapar. Ujian kita ini nggak ada apa-apanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan hanya karena Anda sudah sholat duha, Anda sudah sholat tahajud, Anda sudah baca sholawat, Anda sudah sholat hajat, Anda sudah membaca sholawat, kemudian Allah belum memberikan kemudahan, Anda putus asa. Allah pasti mengabulkan doa hambanya dengan sesuatu yang baik menurut Allah, bukan baik menurut Anda, dan pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang Anda inginkan. Tugas kita adalah sebagai hamba Allah ini berusaha, berikhtiar. Berharap dengan melakukan amalan ini kita ikhlas melakukannya. Semoga Allah memberikan kekayaan yang berlimpah, memberikan rizki yang melimpah dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu sebagai pengantar saja, mungkin karena banyak sekali jamaah yang bertanya kepada saya, sudah tahajud, sudah duha, kenapa kok hidup saya masih sulit ya? Ya Allah, kurang yakin sama Allah Anda ini. Perbaikilah pikiran-pikiran seperti itu, yang pikiran itu salah besar karena bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan padahal dekat sama Allah juga baru kemarin sore misalnya, kok sudah maksa-maksa Gusti Allah. Maka perbaikilah pola-pola pikir seperti itu. Kita harus tahu betul kita ini seorang hamba yang tidak berhak memaksa Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak intervensi Allah. Bahkan mungkin apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini kesalahan kita. Kenapa hutang kita banyak? Ya karena kita nggak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kenapa kok terjerat dalam lubang-lubang hutang yang seperti itu? Ya karena kesalahan kita, bukan kesalahan Allah. Kemudian setelah itu terjadi kok protes sama Gusti Allah. Jangan putus asa. Berusaha, berdoa, tawakal, husnudon, bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan pada waktu yang Allah tentukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi amalan ini sangat penting. Kita berharap dengan melakukan amalan ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Ahmad Haqqi An-Nazili dalam kitabnya Khazinatul Asrar halaman 90. Amalan ini bisa dengan izin Allah tentunya mendatangkan kekayaan secara mendadak, secara tiba-tiba, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Anda simak. Namun sebelumnya silahkan bagi para jamaah yang belum subscribe lah. Saya bukan berarti ngemis-ngemis subscribe, tidak. Maksudnya ketika Anda sudah subscribe, ketika saya berbagi amalan, ya Anda bisa langsung mendapatkan notifikasinya seperti itu. Kemudian nyalakan loncengnya, jempolnya juga monggo. Jangan lupa tulis doa-doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga saya juga bisa membaca hajat Anda, doa Anda yang insya Allah saya aminkan bersama ribuan jamaah saya. Semoga dengan banyak yang mengaminkan, hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa man utawi sopone wong qara'a kang maca sapa man ha ing lafaz bismillah. Ini saya baca secara pesantren dulu, nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia.
Maca inda tulu'i syamsi nalikane tulu ya. Inda tulu'i syamsi nalikane apa namanya? Tulu, keluarnya matahari. Fin nahari ahad. Ing dalem dina ahad wa huwa utawi wong kang maca iku mustaqbilal kiblati madhep kiblat maca bi'adadil mursalin kelawan wilangane para nabi salasami'ati wa salasata asyrata marrotan kelawan wilangan 313 wa kadalan seperti maca bismillah yusolli maca solawat sopoman ala nabi ngatasi kanjeng nabi mi'ata marrotan kelawan 100 ambalan yarzuku maka bakal nai rezekihu ingman sopo Allahu Gusti Allah min haitsu la yahtasib saking dalan kang ora den nyana bifadlillahi kelawan fadlnya Allah wa karomihi bifadlihi kelawan fadilai bismillah wa karomihi lan karomai bismillah biiznillahi kelawan izine Gusti Allah. Jadi dalam kitab ini diterangkan siapa yang membaca bismillah tulu'i syams, siapa orang yang membaca bismillah pada saat setelah matahari terbit dibaca pada hari Ahad dan orang yang membaca itu menghadap kiblat membacanya dengan jumlah 313 kali. Setelah membaca bismillah 313 kali dia membaca sholawat 100 kali, Allah akan memberikan rizki, Allah akan memberikan harta, Allah akan memberikan kekayaan min haitsu la yahtasib dari arah yang tidak pernah disangka-sangka bifadlihi dengan fadilahnya bismillah wa karomihi dan karomahnya bismillah biiznillahi dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cara pengamalannya seperti apa? Nah, cara pengamalannya itu seperti ini. Jadi pada hari Ahad, ingat pada hari Ahad ya sekitar jam 7 lah ya, jam 7 pagi. Ahad ini kan Anda yang misalnya biasa bekerja libur ya, biasa nyambut gawe libur hari Ahad jam 7 pagi Anda ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, ambil sajadah, kemudian sholat duha 4 rakaat. Nah, ingat sholat duha 4 rakaat, 2 kali salam. Setelah selesai melakukan sholat duha, Anda biasa membaca doa sehabis sholat duha. Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamaluka ila akhirih. Kemudian membaca inna a'tainakal kautsar seperti amalan yang pernah saya berikan kepada Anda. Setelah itu Anda membaca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim khususon hajati ya. Pertama baca seperti ini. Bismillah khususon hajati. Bismillah khususon hajati. Kemudian Anda baca hajat Anda. Ya Allah, saya punya hajat, pengen lunas hutang sekian puluh juta. Ya Allah, saya ingin mendapatkan rizki 100 juta. Ya Allah, saya pengen jualan saya laris. Ya Allah, pokoknya hajat apapun Anda. Kemudian setelah selesai Anda mengucapkan hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah 7 kali. Anda baca Al-Fatihah 7 kali. Setelah Al-Fatihah 7 kali, Anda kemudian mengamalkan amalan ini, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali. Setelah Anda membaca 313 kali basmalah, kemudian Anda membaca sholawat. Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Itu dibaca 100 kali, ditutup dengan doa. Ya, apapun doa Anda. Pakai bahasa Indonesia saja, pakai bahasa yang Anda pahami. Berdoa itu kan meminta kepada Allah. Silahkan amalkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah amalan ini Anda mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib. Kaya raya mendadak, enggak tahu
arahnya dari mana? Oh, tiba-tiba misalnya dapat rezeki, dapat tender, tiba-tiba jualannya membludak laris gitu ya, tiba-tiba ya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah bisa disangka. Nah, para jamaah silahkan diamalkan, semoga bermanfaat. Dan bagi para jamaah yang mau berikhtiar menggunakan air ruqyah jalbi rizki juga silahkan. Tidak ada maharnya ya, saya bukan dukun yang pakai mahar-mahar. Air ini tuh air doa ya, air ruqyah itu air doa yang dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, wirid-wirid dengan jumlah bilangan tertentu. Yang insya Allah khasiatnya banyak lah untuk kebaikan-kebaikan, nggak bisa disebutin satu-satu. Ya salah satunya misalnya Anda yang jualan ya insya Allah berkah air ruqyah jalbi rizki, jualannya laris, yang hutangnya banyak, berkah air ruqyah jalbi rizki, hatinya tenang, insya Allah mendapatkan jalan keluar. Yang anaknya nakal jadi soleh, yang usahanya seret jadi lancar. Pokoknya untuk yang baik-baik, apapun kebaikan insya Allah bifadlillahil Quran 30 juz yang dibacakan kepada air ruqyah ini, Allah mudahkan semuanya. Gak ada harganya, gak ada maharnya. Silahkan yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp di link deskripsi. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.